Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lina Listiana, NPM 1801012013, kelas F, semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara mengajar sejarah kebudayaan Islam dan pembelajaran. Materi yang akan saya ambil yaitu dengan subtema upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Poin-poin yang akan saya ambil yang pertama yaitu bagaimana kota Madinah saat Rasulullah SAW hijrah, dan poin yang kedua yaitu apa saja upaya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah untuk masuk Islam. Langsung saja pada poin pertama yaitu bagaimana kota Madinah saat Rasulullah SAW berhijrah. Yang pertama yaitu sebelum menjadi kota Madinah, nama kota Madinah, kota tersebut dinamakan dengan kota Yastrib, yaitu seseorang yang menamakannya tersebut yang telah membangun kota Yastrib. Kota Yastrib itu berasal dari kata tastrib yang artinya kegelapan. Maka dari itu Rasulullah tidak suka dan menggantinya dengan nama Madinah Al-Munawwaroh yang artinya kota penuh dengan cahaya. Selanjutnya yaitu kota yang tertinggal dan penuh dengan kejahilan. Pada saat itu banyak sekali terjadi kejahilan dan kejahatan yang terjadi. Yang ketiga yaitu penduduk banyak yang bermaksiat. Karena banyak masyarakat yang belum masuk Islam, jadi terjadi banyak sekali kemaksiatan seperti zina, mabuk, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sering terjadi perang antar kelompok atau antar kaum, karena banyak sekali terjadi perselisihan dan salah paham. Yang kelima yaitu tidak semua penduduknya memeluk Islam, maka dari itu banyak sekali yang melawan dan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak bisa menyebarkan ajaran agama Islam tersebut. Poin yang kedua yaitu apa saja upaya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Islam. Yang pertama di bidang agama, yang kedua bisa di bidang sosial, yang ketiga di bidang ekonomi, dan yang terakhir di bidang pertahanan. Untuk di bidang agama dulu, yang pertama pembinaan di bidang agama yaitu masyarakat membangun masjid. Pada saat itu masyarakat dan Rasulullah SAW membangun masjid. Masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali adalah Masjid Nabawi. Nah, masjid tersebut tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah, tetapi juga digunakan untuk berdakwah dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengajarkan pelajaran agama, yaitu dengan cara berdakwah. Jadi pada saat itu Rasulullah berdakwah, yaitu mengajarkan pelajaran agama. Selanjutnya pembinaan di bidang sosial. Yang pertama yaitu melakukan pernikahan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, di mana pernikahan tersebut digunakan agar kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar lebih menjalin silaturahmi dan lebih erat lagi. Yang kedua yaitu berdakwah dalam satu tempat yang dihadiri oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga yaitu berbuat adil dan tidak membeda-bedakan status antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Yang keempat yaitu melibatkan kaum Ansor dan Muhajirin dalam membangun masjid. Yang ketiga yaitu pembinaan di bidang sosial. Poin-poin yang dapat saya jelaskan, yang pertama yaitu melakukan upaya pertukaran ilmu dan keahlian, di mana kaum Muhajirin yaitu mempunyai keahlian dalam perdagangan dan bernegosiasi, sedangkan pada kaum Ansor mereka mempunyai keahlian dalam bercocok tanam. Rata-rata penduduk Ansor banyak sekali yang menjadi petani atau pekebun. Jadi mereka melakukan pertukaran ilmu dan keahlian, di mana kaum Muhajirin belajar untuk bercocok tanam dan kaum Ansor belajar untuk berdagang dan bernegosiasi. Selanjutnya pembinaan di bidang pertahanan. Poin-poinnya yang pertama yaitu membuat kesepakatan antara umat Islam dan umat non-Islam, di mana Rasulullah pada saat itu karena banyak sekali masyarakat yang belum masuk Islam, jadi Rasulullah membuat kesepakatan tersebut. Yang pertama yaitu kesepakatan tersebut dalamnya berisi pertama memiliki hak yang sama dan saling menghormati, tidak membeda-bedakan yang jelas. Yang kedua wajib tolong menolong antar sesama. Yang ketiga, wajib saling menasihati. Yang keempat, wajib saling menghormati. Yang kelima, jika terjadi perselisihan, maka wajib diserahkan oleh Rasulullah
wajib diserahkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu semua masyarakat Madinah harus dilindungi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.